itu memerlukan bobot yang biasanya ditentukan oleh pengambil keputusan atau decision maker. Jadi kalau mau menentukan guru berprestasi, maka yang menentukan bobot pada masing-masing kriteria itu biasanya yang namanya boxing kriteria. Ya. Fair terhadap paper tentang kombinasi metode AHP dan TOPSIS untuk rekomendasi penerima beasiswa SMK. Berarti metodenya menggunakan AHP dan TOPSIS. Jadi TOPSIS-nya yang dipakai untuk perankingan, AHP-nya dipakai untuk menentukan bobot pada TOPSIS. Gitu. Berikutnya, perbandingan metode AHP TOPSIS, AHP WP untuk sistem pendukung keputusan kelayakan pengajuan pinjaman. Nah, jadi membandingkan nih, lebih bagus mana Pak, AHP TOPSIS atau AHP AHP untuk menentukan bobot pada WP. Oke, ya, 2 contoh. Berikutnya, contoh yang ketiga. Ini kombinasi metode AHP dan SAW dalam penentuan pendukung keputusan kredit perumahan rakyat. Nah, ini sama. Jadi SAW digunakan sebagai perhitungan bobotnya, AHP dipakai untuk penentuan bobot pada SAW. Ya, jadi begitu para adik-adik sekalian, beberapa studi kasus kombinasi beberapa metode. Berikutnya yang keempat, kombinasi metode AHP dan TOPSIS juga. Ini tentang penerapan kombinasi metode ini. Yang kelima, ini ada punya saya. Nah, ini penelitian saya, malah kok lebih kompleks. Ini fasi AHP dengan AHP. Jadi decision support system saya ini unit WPP using fasi TOPSIS. Jadi saya menggunakan TOPSIS, tetapi pendekatannya saya kombinasikan dengan fasi. Nah, sedangkan yang kedua pendekatannya adalah fasi AHP TOPSIS. Wah, lebih kompleks ini. Jadi AHP TOPSIS-nya tapi difasikan. Nah, ini menarik kalau Anda kembangkan menjadi sebuah topik riset atau tesis atau skripsi atau tugas akhir kalian. Nah, yang ini fasi AHP dengan AHP dibandingkan jadi membandingkan lebih bagus mana Pak, AHP saja atau kombinasi fasi AHP. Nah, ini punya saya juga. Untuk menentukan alat tangkap yang sesuai bagi nelayan di Madura. Saya neliti dengan Pak Heru Lumaksono, beliau dari Politeknik Perkapalan, saya dari UIM, meneliti tentang ini. Pak Heru yang paham tentang alat tangkapnya, saya yang paham tentang metode AHP TOPSIS-nya. Oke. Nah, tugas. Oh, ini kurang nih. Kurang. Bentar. Enso. Kurang. Smart. PP, SAW, TOPSIS.
tugasnya adalah mencoba. Tugas seluruh mahasiswa mencoba penerapan metode hybrid dari aplikasi yang sudah dengan AHP. Jadi tugasnya adalah AHP Smart, AHP WP, AHP SAW, AHP Topsis. Pertanyaannya adalah apakah adik-adik sekalian sudah selesai semuanya metode SMART, metode WP, metode SAW, metode Topsis, dan AHP. Nah, kalau ini sudah selesai semuanya tugas-tugas yang kemarin, maka tinggal dikawinkan aja. AHP dikawinkan dengan SMART, dikawinkan dengan WP, dikawinkan dengan SAW, dikawinkan dengan Topsis. Jadilah tugasnya. Nah, mari kita lihat contohnya. Silakan persiapkan beberapa tool yang tersebut sudah saya sampaikan. Seingat saya, setiap UAS saya pasti berbasis hitungan. Nah, jadi selesaikan kayak gini dulu. Misalnya ini punyanya siapa ya? Nurul Badriah. Ini AHP-nya sudah, ya. Ini Topsisnya sudah, kayak gitu. Jadi semua mahasiswa harus punya ini. Metode SMART-nya sudah, metode SMART, profil matching sudah, SAW sudah, WP sudah. Nah, kalau ini sudah, maka ini AHP-nya. Nah, kayak gini. Sekarang kira-kira apa yang mau dipraktekkan? WP, AHP WP, AHP SAW, AHP Topsis, atau yang mana? AHP Topsis, Pak. Silahkan, sesuai request aja. AHP Topsis, Pak. Iya, Pak. AHP Topsis. Oke. Ya, AHP Topsis. Saya ambil Topsisnya ini. Oke. Tugas yang kemarin. Ya, Ngemplak, Kalasan, Kota Gede, ya toh? Kemarin tugasnya ya. Ada jarak, ya, tabel kriteria jarak dengan pasar, kepadatan penduduk, ya masih ingat ya? Iya, Pak. Apa masih? Nah, yang disampaikan oleh Pak Ozairi tadi bahwa setiap ini kan ada bobotnya nih, nah, gitu. Nah, kemarin bobot ini yang memberikan bobot ini siapa? Ya, jadi Nilai, Pak. kalau dibuat dalam bentuk konsep bahwa kayak gini nih logikanya, supaya kalian punya konsep yang sama, saya gambarkan. Gini, atau saya carikan di sini. Blok diagram, blok diagram AHP Topsis. Nah, biar tidak susah-susah, cari di Google, banyak tuh. Jadi bagaimana menyusun tahapan-tahapan dalam ini punya saya nih kayaknya. Nah, ini nih. Oke, ini bagus nih. Saya copy aja. Mudah dipahami, mudah dimengerti. Saya copy, klik kanan, salin gambar, saya pindah ke Excel-nya. Saya paste. Ayo. Oke, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, tapi agak kurang. Kelihatan dikit-dikit gitu ya. Biar kelihatan banget. Ini saya suka gambar itu di Excel bukan di Word.
Aneh ya. Oke. Nah, gini. Di sini ada kriteria, ada alternatif. Di sini juga ada AHP, di sini ada proses topsis. Nah, ternyata yang dikirim oleh AHP itu adalah nilai faktor agentnya, ya. Terus diberikan kepada topsis. Nah, ke belakangnya itu berarti adalah proses topsis. Ya, jadi ke belakang ini adalah proses topsis. Jadi kalau metodenya adalah di AHP-nya dulu dihitung kriterianya, terus nilai agent factor dari kriteria itu dikasihkan ke topsis kayak gitu. Ayo kita buka metode AHP-nya. Mana metode AHP? Perhitungan AHP. Just. Oke, ini adalah perhitungan AHP. Ya, jadi yang kelihatan ya AHP-nya. Sheet AHP kelihatan. Kelihatan Pak. Halo. Yang kelihatan di layar kalian apa? AHP. Iya, Pak. AHP. Jadi yang diambil itu sampai sini saja. Nah, kalau ini sudah konsisten, maka yang dikirim itu adalah ininya. Ya, ini yang dikirim ke topsis tadi. Mari kita copy satu metode ini. Tidak usah di copy. Kita hitung pakai AHP. Tahapannya kita sekarang dihapus saja. Dihapus. Bagaimana cara membuat AHP? Perbandingan antara kriteria dengan alternatif. Berarti kan ini kriterianya ya. Ya, jadi saya kasih simbol dulu ya. K1 gitu ya. Ini adalah K2. Ini adalah K3. K4, K5. Gitu ya. Ini topsis loh ya. Saya kasih nama kode gitu ya. Nah, ini kodenya. Oke. Ini punyanya topsis. Saya copy ya. Saya copy seharusnya dari ini insert gitu. Banyak insertnya dong. Balik sejeluas. Insert. Cereng. Oke. Sekarang kalau menggunakan AHP yang dibandingkan itu adalah perbandingan antara kriteria dan kriteria. Ini kodenya. Maka di sini dibuat ini copy paste transpose namanya. Mana paste transpose? Nah ini paste transpose. Paham mana? Jadi isinya. Gini ya. Kalau AHP ya. Enggak, karena ingat, lupa apa ingat? Gimana yang lain? Tidur apa gimana? Kita. Ada Pak. Oke. Oh, ada ya. Oke. Berbeda kan. Nah, nih. Berarti di sini satu ya. Satu. Oke. Jreng. Kita mau menyelesaikan yang segitiga bawah ya. Kita selesaikan segitiga bawah saja. Oke.
Ya, jadi segitiga bawah yang kita nilai. Nah, mulai takbit abid, niru saja. Ini 1, 2, 3, 4. Niru aja nilainya. Ya, niru. Sama enggak? Sama. Niru. Oh kurang. Oh kurang ternyata. Oke. Ya, berarti kalau ini yang dibuat adalah yang ini, yang bawah. Ini tinggal tarik sini. Set. B, C. Misalnya ini saya anggap saya kasih 2, 2, 2, 2 gitu. 2, 2, 2, 2. Oke. 2, 2, 2. Terus ininya ini. Ininya ini. Ini sama dengan seper ini. Teng. Ini kan seper E5. Keliru. Ini seper B3, benar. Ini B14, benar. B15. Ini B16. Dan ini C15, ini C16. Ngerti kan? Lumayan, Ini D15, ini D16. Karena pindah berkaleng-kaleng, Pak. Ini sudah benar ini. Gimana? Direkam aja. Lupa nggak direkam tadi. Bisa ngerekam nggak? Nggak bisa, Pak, karena cuma host yang bisa. Siapa yang mau ngerekam? Saya tidak merekam. Mungkin Oke, ini adalah perbandingan matriknya. Kita copy aja ya. Ini ada yang bisa bantu saya. Ini dijumlahkan gitu ya. Total sama dengan apa rumusnya kan? Amari. Sam. Nah, saya rencananya mau mengadakan lomba Excel programming setingkat SMA, SMK, MA. Nanti pada saat kerja praktek. Nah, kalian yang harus ngajari anak-anak SMK itu bisa ya? Hasil kerja prakteknya khusus sekolah-sekolah 3T, terluar, terjauh, terdalam. Itu programming Excel-nya yang biasa kayak gini atau yang expert, Pak? Ya kayak gini rumus-rumus. Overrate kayak gitu. Studi kasus. Nyari potongan gaji, mencari nilai rata-rata gitu kan. Metodenya pakai apa? Tapi mau tidak tahu kan bingung. Ya nanti kalian diajari dulu baru dilepas. Kalau nggak diajari Enggak, maksudnya metodenya nanti pakai apa? kitabnya dulu baru. Biar kita belajar dulu. Oke. Habis itu kita copy ya, ini copy ke bawah. Kopinya 2 kayak gitu. Ini kosong ini ya. Ini kosong. Berarti totalnya harus 1 di bawah ini karena ini proses normalisasi.
Jadi yang ini harus dibagi totalnya sehingga jumlahnya sama dengan 1. Caranya itu ada proses normalisasi namanya, sama dengan supaya bisa ditarik ini dibagi dengan ini nilai totalnya. Nah, supaya nilai total itu tidak gerak maka ditekan namanya F3 di keyboard itu. F4 ya. Nah, F4 terus di enter. Maka itu bisa ditarik ke bawah ini. Kalau ini sama dengan 1, berarti kerjaan kalian benar. Ya. Sama dengan sum, ini sama dengan 1, berarti benar. Nah, benar ini. Nah, kayak gini ini harus sama dengan 1. Yang bawah ini harus sama dengan 1. Nah, berikutnya dengan cara yang sama, ini sama dengan yang ini dibagi ini F4 enter. Ini sama dengan dibagi Aku lapar kan? ini 4 enter. Ini sama dengan dibagi total F4 enter. Ini sama dengan ini dibagi total F4 enter. Maka ini bisa ditarik ke bajreng. Oh, 1 ini benar berarti. Selesai proses normalisasinya. Berikutnya adalah mencari nilai agent vector. Jadi vektor ini adalah menjumlahkan dari kanan ke kiri, terus nilai bobotnya itu adalah total ini dibagi dengan jumlah kriteria, terus ininya juga dikalikan bobot dengan total yang di atas. Kita copy aja, mudah-mudahan lebih cepat. Kita copy. Oke, ternyata tidak cepat. Oke, berikutnya adalah kita sum sama dengan, kita ulang, sum dari kanan ke kiri, kita enter, terus kita tarik ke bawah. Nah, untuk nilai bobotnya ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, ini dibagi 5, enter, ini juga ditarik ke bawah. Nah, proses agent value ini adalah ya sama dengan nilai bobot tadi dikalikan dengan total yang atas ini, enter. Nah, tarik ke bawah. Apakah sama? Nggak sama karena dia gesernya ke bawah. Oke, ini seharusnya kalikan ini. Ini seharusnya ini dikali ini. Ini seharusnya dikali ini. Ini seharusnya dikali ini. Enter. Maka C1-nya adalah minus 0,1. Apa benar? Nah, di dalam Excel di dalam nah, jadi kalau tabelnya itu adalah RI-nya adalah ini nih randomnya. Jadi kalau kriterianya adalah 4, maka nilai tabelnya itu adalah 0,90 RI-nya. Kalau tabelnya 5, maka RI-nya 1,11. Ya, paham ya? Berarti ini salah. Ini dikurangi 5, terus yang ini nilainya adalah
pakai 1 di enter. Terus RI-nya ini bukan 0,9 tapi 1, berapa tadi? 25 ya. 1,25. Nah, sudah tampil. Nah ini loh. Jadi RI itu, jadi kalau menggunakan AHP ini adalah tabel ketetapan dari SAATI, karena penemunya adalah SAATI. Jadi kalau kriterianya 5 maka 1,12, 1,12 bukan 1,25, 1,12. Maka nilainya adalah minus 0,9. Masih ingat bahwa dikatakan konsisten jika CR-nya, konsistensi rasionya itu lebih kecil sama dengan 0,1. Maka rumus ini berarti sudah konsisten. Nah, maka adik-adik sekalian, kita pindah ke sini. Yang awalnya bobot ini adalah 54 sekian, maka dirubah bobotnya menggunakan tabel yang SAATI, menggunakan nilai ini, bobot value-nya ini, ya, agent value-nya. Nah, supaya ini normal gitu ya, kalau kita jumlahkan, ini kan agent value-nya, kalau kalian mau geser sidik ya. Jadi ini kalau dijumlahkan sama dengan sum, ini sebenarnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sedangkan ini 5,43. Nah ini supaya bisa sama dengan ini sama dengan dinormalisasikan dibagi berapa? 5 sekian. Ini maka totalnya adalah 1 ya. Ini dinormalkan, geser, terus yang ini geser. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Supaya sama dengan 1, maka dari sekalian ini sama dengan ini dibagi ini F4. Maka kalau ini menjadi persen. Kayak gini. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi rumus yang ada di bagaimana mencari nilai bobot pada memberikan nilai bobot pada topsis ini dihasilkan oleh AHP. Itu sebenarnya yang disebut dengan metode AHP topsis. Ya, jadi vektor agent yang masuk cara itu ya
surveinya ini hasil penjumlahan dari penjumlahan rate dari atas ke bawah. Terus ini adalah proses perkalian antara nilai ini dengan jumlah. Terus yang bawahnya adalah proses perkalian antara nilai yang ini dengan nilai bobotnya. Ya, maka nilainya adalah ini. Sehingga proses normalisasi dan seterusnya diperoleh dan seterusnya, maka alternatifnya sama, yang diperoleh adalah yang paling tinggi adalah 0,74 karena tadi nilai bobotnya berbeda. Jadi nilai preferensinya itu didapatkan adalah nilai yang paling tinggi. Inilah yang diperoleh, yang dihasilkan menggunakan berbeda. Ya kalau perhitungan AHP-nya berbeda, maka akan berbeda. Contoh, satu penerapan metode AHP TOPSIS tidak merubah perhitungan TOPSIS, tetapi bobot yang ada di TOPSIS yang biasanya diberikan oleh decision maker itu diambil dari image. Kalian ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Halo? Masih agak bingung, Pak. Mau dicoba dulu Bapak. Hah? Nyoba dulu. Oke. Ya, kalau nyoba dulu berarti kita kembali ke tugas. Tugasnya adalah coba satu-satu dulu. Ya, AHP dengan SMART, AHP dengan BP, AHP dengan SAP. Saya coba buka satu-satu supaya kalian tidak bingung. Misalnya, saya mengingat-ingat. Nah, metode SMART. Nah, ini punya saya SMART-nya kok nggak ada. Metode WP nggak ada juga. Metode TOPSIS. Sorry. Oke, metode apa? Kita buka ya masing-masing metode yang sudah dikerjakan oleh adik-adik kelas kalian. Metode SMART misalnya. Metode SMART itu adalah nilai bobotnya ini. Siapa yang menentukan nilai bobot ini? Tidak pengambil keputusan lagi, tapi dihasilkan oleh AHP. Nilai AHP tadi, agent value-nya dimasukkan ke sini. Itu. Berikutnya apa nih? Oh, ini benefit close tak mare. Nah, seperti TOPSIS. TOPSIS tadi ini bobotnya kalau belum menggunakan AHP TOPSIS, ini kita yang menentukan banyak mana mengambil keputusan lebih memilih mana kriteria mana yang mau diberikan bobot paling tinggi. Tetapi kalau menggunakan AHP TOPSIS, maka ada perubahan penentuan bobot tadi dibandingkan antara kriteria dengan kriteria lebih penting mana. Kan kayak gini, lebih penting mana antara kriteria 2 dengan kriteria 1. Apa kriteria 2? Kepadatan penduduk di sekitar dengan jarak pasar. Berarti kalau kayak gini, kepadatan penduduk 2 kali lebih penting dari jarak dengan pasar. Kalau ini
jarak dari pabrik 3 kali lebih penting dari jarak dengan pasar. Kalau ini keempat, jarak dengan gudang yang sudah ada 5 kali lebih penting dari jarak dengan pasar terdekat. Kalau yang ini, harga tanah untuk lokasi lebih 4 kali lebih penting dari jarak dengan pasar dekat. Jadi proses pemberian bobot itu dibandingkan satu dengan yang lain, sehingga itu tidak menyebabkan namanya sifat sikap manusia yang bisa tidak objektif menilai kriteria. Kalau menggunakan AHP ini, maka harapannya mengambil keputusan itu lebih objektif dalam silakan dicoba. Ini contohnya. Diambilkan dari nilai ininya, nilai agent value-nya. Jadi yang dimasukkan adalah tadi dijumlahkan agent value-nya itu, dijumlahkan dulu, baru dinormalisasi. Ini namanya EV normalisasi. Jadi ininya dinormalisasi dulu, ya. Dinormalisasi artinya ini dibagi dengan ini sehingga nilainya adalah 0, sekian. Ini kalau adalah kalau saya jadi 20%, 26%. Kalau di total itu menjadi 100%. Kalau ini rumahnya, kalau ini persentase, kayak gitu. Ada yang belum paham? Jadi yang dimasukkan ketika nilai yang Anda masukkan konsistensi rasionya ini dikatakan konsisten. Berarti ada proses penilaian yang bukan proses perhitungan ulang. Begitu. Jadi konsisten. Kalau tidak konsisten, maka proses perhitungan di sini ada yang tidak konsisten. Makanya selesaikan matrik yang paling bawah. Atau selesaikan matrik yang paling atas. Jadi fokus ke situ. Ada pertanyaan? Cukup? Nilai dari vektor bobot dan agent value ini mendapatkan dari mana, Pak? Apa ditentukan? Enggak, didapatkan dari sini. Jadi nilai bobot ini adalah vektor ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Untuk ini sebenarnya untuk ngelihat apa namanya melihat bahwa ini sama dengan 1 gitu loh, sehingga didapatkanlah nilai bobot ini dikalikan dengan ini, itu yang disebut dengan agent value. Bukan bobot, namanya apa ya, bukan bobot, lupa saya dari yang AHP ya. Saya tidak keliru, itu bukan bobot namanya. Enak kok UAS-nya, gampang. Dan bagi adik-adik sekalian, jangan fokus ke ini, tapi fokus memahami metode-metode ini. Kalau kalian sudah punya setiap sheet ini, sudah kalian kerjakan, sudah tuntas,
sudah tidak susah kalian untuk lulus. Yang susah ngoding, ambil aja SPK. Nanti codingnya cari banyak itu web SPK yang di-download terus diedit gitu. Yang penting ininya dulu paham, nanti baru disesuaikan codingnya. Ada pertanyaan lain selain bobot? Jadi bobot ini tidak diisi, tapi dihasilkan oleh nilai vektor dibagi dengan jumlah kriterianya. Berapa nih dibagi 5 ya? Dibagi 5, karena kriterianya ada 5. Supaya nilainya sama dengan 1. Nilai bobot ini adalah sebenarnya nilai agent value ketika bobot dikalikan nilai total hasil perhitungan kriteria. Ada lagi? Cukup? Maaf Pak, mau bertanya. Mau dicoba dulu Ya. Pak. Itu kata Bapak tadi ada tugasnya itu ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, yang kelompok itu yang mana? Oh, nanti UAS. Oh, Kalau pasti yang ada. sekarang ini individu. Nah, yang ini individu. Siapa? Terima kasih Pak. Nanti tugas UAS-nya itu yang kelompok hanya membuat sebuah buku. Bukunya bukan buku ya, laporan namanya. Jadi laporan dari apa yang sudah dikerjakan. Tapi ya itu tadi harus selesai individu dulu satu-satu. Berarti setiap mahasiswa itu nanti harus punya ini nih, harus punya Excel. Jangan satu-satu. Jadi metode SMART sudah, metode WP sudah, metode SAW sudah, metode TOPSIS sudah. Tambahi lagi di sini. Ini metode AHP-nya. Tambahi lagi di sini metode hybrid. Tambahi lagi di sini metode profil matching. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gampang ini, sehari selesai. Nggak nyampe sehari. Kalau di warung kopi itu kopinya belum habis, ininya sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Pak, nanti itu sebelumnya ya Pak ya? Ya, tugas yang Iya, Pak. sebelumnya itu, tugas-tugas sebelum. Kan tugas-tugas sebelumnya belum saya minta. Cuma ya ada yang sudah selesai bagus, ngupload di Classroom, tapi ada yang belum pulih sama sekali. Nah ini, nanti pada saat UAS, ininya sudah selesai semuanya, dan nanti setiap kelompok akan ada tugas namanya membuat laporan. Supaya apa? Supaya pada saat kalian menyelesaikan ini, kalian itu tidak hanya bisa Excelnya, tapi bisa menjelaskan UAS ya. Contoh, tapi nggak kayak ini. Oh, nanti ada kelompoknya siapa, ya, pendahuluan. Jadi dasar teorinya apa, tahapan metodenya gimana, terus latihan soalnya gimana, terus rangkumannya. Nah, tapi nggak kayak gini. Ini sudah selesai yang tahun kemarin. Ide baru tahun ini tinggal ngerekam aja, yaitu membuat video. Ya, membuat video masing-masing metode itu. Nah, video yang bagus itu besok saya tunjukkan karena harus sesuai kayak gitu.
Jadi metode penyelesaian WAS-nya itu videonya harus jelas, singkat, padat. Maka pengisinya adalah masing-masing kelompok tadi. Maka kalau ada beberapa orang, ada beberapa metode kayak gini, ada berapa nih tadi? Misalnya kayak gini nih. Berarti ada berapa orang yang harus presentasi. Maka presentasi tadi harus singkat, padat, jelas. Dan harus diedit. Bukan terus tidak bagus, harus bagus. Rekamannya minimal bagus. Itu aja. Jadi nggak memberatkan kalian, Excel-nya bisa, dan kalian juga harus bisa menjelaskan. Kalau bisa Excel-nya bisa saja copy paste. Nah, ini masing-masing orang akan dinilai dari cara menyampaikan materinya. Nah, maka mulai sekarang tugas-tugas yang tadi itu yang sudah mulai lama, SMART, WP, SAW, TOPSIS, AHP gitu ya, profil matching itu diselesaikan. Taruh di Excel-nya gitu. Pastikan itu benar, maka cek and recheck dengan punya temannya. Belum pakai hasil. Mestinya hasilnya harusnya sama, karena nilai bobot sudah saya tentukan. Beda kalau kalian nilai bobot atau nilai benefit cost-nya tidak ditentukan. Ingat ya bahwa di tugas itu ada latihan, ada tugas. Ada latihan, ada tugas. Latihan itu sudah saya jawab di PPT. Tapi kalau tugas itu belum ada jawabannya. Mestinya sama. Ya, mestinya sama. Tolong dicek kembali kalau ada yang lepas materinya, bisa download di website saya. Mungkin itu dulu dari saya, dari sekalian. Hari ini kita menyelesaikan metode hybrid. Saya kasih contoh yang tadi saya kirim ke grup. Contoh apa tadi ya? TOPSIS AHP ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Itu tadi contoh TOPSIS AHP. Baik, demikian dulu dari saya. Silakan kerjakan yang lain. Selamat mencoba. Jangan dibuat pusing. Yang penting Anda memahami. Karena apapun yang kalian pelajari itu sudah banyak, maka setiap seseorang harus punya satu kompetensi yang jelas. Nah, mata kuliah saya ini adalah mata kuliah pendukung, bukan mata kuliah basic. Tetapi mata kuliah pendukung ini banyak dipakai dalam dunia kerja. Contoh salah satunya di perbankan, kalau yang mau kerja di perbankan, atau ada yang mau bekerja di sebuah perusahaan, itu pengambilan keputusan sangat dibutuhkan. Maka kalau kalian menguasai metode ini, maka sebenarnya kalau kalian mau S2, mau S3 itu sangat laku. Jadi kemarin isi mata kuliah ini di anak-anak mahasiswa transportasi laut dual ini ya. Dia kuliahnya di ITS, tapi juga dia di kayak dunia di pejabat atau Anda bekerja, minimal Anda tidak lupa bahwa ada satu metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Begitu. Demikian, selamat berlibur, selamat bekerja, mengerjakan, dan selamat mencoba. Nanti saya akan share di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.